Oh ini dia. Halo. Lagi sibuk aja paling apa ya? Yang pasti kan di rumah terus bosan juga sih. Jadi kita Hai. Halo Mas Aco, apa kabar? Halo, kabar baik, kabar baik. Gimana? Alhamdulillah. Tadi udah sempat Gimana? sama Bene udah tadi ya? Udah sempat ngobrol tadi sama Mas Beni, seru-seru. Gimana puasa hari ini, Mas? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Oke, Mas. Langsung bisa diceritain aja kali, Mas ya. Kira-kira kan ini udah cukup lama ya, Mas, work from home ya ibaratnya ya. Ya, Nah, kira-kira Mas gimana nih kegiatannya di rumah nih apa aja sih, Mas? di rumah ya main sama anak, lebih banyak lagi, lebih sering lagi, terus bisa apa ya? Main-main di sosial media lebih banyak lagi karena lagi banyak waktu kosong. Bener. Sama sama yang paling penting punya banyak waktu buat namatin seri-series di Netflix. Yang belum beres ya? Yang belum beres dan film-film Indonesia yang belum sempat gua tonton Oh iya, sebelum-sebelumnya benar. gitu kan, kadang-kadang Iya, iya. keluarnya barengan, nggak semuanya kita bisa tonton waktunya, jadi inilah saat untuk mengejar ketertinggalan semua film-film Indonesia itu. Betul, Mas. Jadi ada Hmm. sisi positifnya juga sambil nungguin ya. Ya harus dicariin lah sisi positifnya, kalau nggak ada mah kita nggak waras kayaknya. Bener, Mas. Nah, kira-kira apa sih Mas yang dikangenin sama kegiatan outdoor nih Mas? Selama di rumah aja ngapain gitu maksudnya? Kangen nggak sih Bu- gitu syuting? buat orang-orang kayak kami yang paling dikangenin ya syuting gitu ya, apalagi kita juga stand up comedian ya, kita sangat rindu berstand up di depan penonton gitu, karena salah satu sektor pekerjaan yang paling jadi korban orang mungkin mikirnya oh pariwisata, oh ojek online, enggak, film yang paling parah. Karena Bener Mas. iya film itu ya produksinya nggak bisa, distribusinya pun, bioskopnya pun tutup. Betul. Jadi kita bener-bener, gue sih kasihan banget ya, apalagi sama kru-kru film yang harian gitu, yang mereka bener-bener cuma dapat penghasilan kalau ada syuting film. Kebayang kalau lagi kayak gini, mereka nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali gitu. Kita Iya bener nggak, sih. ini nggak bisa. Jadi ya hopefully pandemi ini segera berakhir lah dan kita back on Amin track amin. dengan kerjaan-kerjaan yang tertunda kemarin. Terakhir syuting kapan Mas kira-kira? Kalau nggak salah Ghostwriter 2 itu gue sampai hari ketiga. Jadi di tanggal, pokoknya sehari sebelum aturan PSBB keluar. Oh, oke. Jadi PSBB itu kan keluar kalau nggak salah tanggal 19 apa tanggal 20 gitu ya. Nah, sehari sebelum itu kita udah berhenti karena kita udah tahu, oh ini angkanya udah makin gak masuk akal nih. Penyebarannya udah makin mengkhawatirkan. Iya. Jadi Iya. gue langsung eh, diskusi sama produser dan sama semua kru dan pemain, kira-kira kita mau lanjut atau enggak. Nah, dari hasil diskusi itu banyak yang memang mungkin mereka berani tapi orang tuanya atau keluarganya khawatir, kan kita juga Betul. nggak bisa memaksakan itu ya. Jadi Iya akhirnya bener Mas. dengan berat hati, dan kita juga memang konsisten untuk ikutin apa kata pemerintah. Pemerintah bilang PSBB, ya sudah, kita kita berhenti juga produksinya Berhenti. gitu. Hmm. Iya. Nah, ngomongin soal Ghostwriter sendiri, boleh Hmm. ceritain sedikit Mas tentang Ghostwriter 2 nih, keterlibatannya Mas sejauh apa dan sebagai apa di sini gitu. Ghostwriter 2 itu kan sequel ya. Iya. Sementara di Ghostwriter 1 itu gue tuh jadi komedi konsultan. Jadi cuman mikirin bagaimana eh, proses kreatif komedinya Ghostwriter 1. Waktu Ghostwriter 1 ya. Iya. Jadi kalaupun mendirect pemain ya mendirect dalam hal komedinya saja. Gitu. Terus kalaupun membuat apa namanya joke-joke deliverynya saat reading, yaitu hanya berkutat di area-area komedinya saja. Nah di Ghostwriter 2 ini gue dapat kesempatan untuk menggantikan, bukan menggantikan, melanjutkan ya perannya Bene gitu kan. Bene yang tadinya debut sutradara di Ghostwriter 1, di sini gue yang lanjutin debut gue sebagai sutradara layar lebar gitu. Dan sekaligus nulis juga, karena kami sama-sama percaya kalau mendirect film itu akan terasa lebih uh, utuh ketika kita juga nulis. Jadi kita nggak cuman akan berpikir dari sisi visualnya, tapi kita juga sangat involved dari sisi cerita dan karakternya gitu. Harapannya sih seperti itu. Yang pertama kan tuh udah cukup
cukup gede ya Mas ya. Maksudnya dari segi jumlah penonton banyak. Yang kedua juga banyak dapat pujian juga kan. Nah, ini beban nggak sih buat Mas Aco sendiri jadi sutradara di sini? Ya itulah bebannya sequel ya. Sequel gini, kalau sequel itu, kalau sequel bagus, ya sudah, memang memang sudah sewajarnya gitu. Tapi kalau sequel itu gagal, wah akan jadi bahan bulan-bulanan. Benar. Iya, ngapain sih lu bikin sequelnya udah bagus yang pertama pasti gitu. Tapi kalau sequelnya bagus, ya udahlah wajar namanya juga sequel. Masa sequel lebih jelek gitu. Bebannya ada di situ gitu. Iya sih, iya sih. Tapi Prosesnya ya, sampai akhirnya Mas kepilih itu gimana Mas? ya sebetulnya ini pertimbangan para produser sih. Kan Oke. mereka mungkin merasa project Ghostwriter ini adalah project yang bisa jadi mediumnya para kreator-kreator orang-orang baru di industri ini gitu. Kayak misalnya penulisnya dulu kan dari jebolan kelas skenario-nya Ernest Prakasa. Oke. Itu ada Noni. Noni itu kan berarti debutnya di Ghostwriter 1. Terus sutradaranya juga debut kan, ada Benedion. Itu pertama kali dia menyutradarai film layar lebar gitu. Nah, di Ghostwriter 2 sepertinya mereka berpikir untuk bagaimana kalau untuk uh, keep Ghostwriter ini menjadi tetap fresh, mungkin bisa dengan salah satu caranya adalah menempatkan sutradara baru gitu. Tapi ya enggak yang masih ngikutin prosesnya Ghostwriter 1. Kebetulan kan gue di Ghostwriter 1 juga memang ikut dari awal kan, cuman memang dari sisi komedinya aja. Jadi mungkin petnya udah sesuai kalau misalnya yang tadinya sutradara sekarang jadi produser, yang tadinya komedi konsultan sekarang jadi sutradara. Jadi kayak proses naik satu tingkat dari Ghostwriter yang pertama. Ya mudah-mudahan mungkin harapannya bisa ada ide-ide dan treatment-treatment baru kali kalau beda orang mungkin ya. Kan itu bukan keputusan gue untuk memilih gue sebagai sutradara. Gitu. Iya. Mungkin. Tapi genrenya masih sama ya Mas ya, horor komedi gitu ya. Iya, genrenya masih sama, masih horror komedi dan ya kami-kami ini kan penakut semua, nggak ada yang gue sama Benny tuh ini agak anomali ya. Biasanya kan pembuat film horor tuh orang-orang yang punya excitement tinggi terhadap hal-hal mistis gitu. Sementara gue Iya. dan Benny tuh orang yang begajulan yang memang selera hidupnya itu adalah komedi. Pekerjaan kami tuh komedi gitu. Tapi ya kita bisa, kita bisa bikin cari jalan tengahnya bagaimana menyajikan horor dengan sudut pandang komedi. Karena memang itu ternyata yang surprisingly disukain sama penonton Ghostwriter 1. Jadi Iya, betul. sebuah cara baru mengemas horor gitu. Jadi Iya ya sih. gue juga nggak akan trying so hard untuk bikin, oh ini harus lebih serem dari Pengabdi Setan. Oh enggak gitu. Enggak, Iya, iya. gue nggak akan trying too hard untuk ngikutin film-film tertentu gitu. Kita punya warna sendiri. Kita udah punya ibaratnya kayak sesuatu yang sudah bisa dinikmati lah sama penonton di Ghostwriter 1. Jadi ya sudah, kita fokus aja sama penonton Ghostwriter 1 yang kemarin gitu. Benar, benar, benar. Jadi ini case-nya masih sama, Mas. Tadi juga ada beberapa pertanyaan nih. Apakah Nah, Tatiana masih lanjut atau enggak gitu? 90% sama. Tatiana masih lanjut. Oh, Masih oke. lanjut. Karena kan film Ghostwriter itu kan konflik utamanya ada pada Tatiana kan sebagai seorang writer. Jadi Betul. judulnya aja masih Ghostwriter, ya ini masih tentang kehidupannya si Naya, Tatiana. Iya. Hmm. Nah, tantangannya sendiri nih, Mas, dari Uh, nulis yang pertama sama yang uh, kedua apa sih, Mas, kira-kira tantangan ya. terbesarnya? Kalau yang pertama kan gue nggak nulis skenario-nya, gue cuma nulis Ah, beat-beat komedinya aja gitu kan. komedinya. Iya. Nah sekarang kan gue harus nulis semuanya dari awal ya. Tantangannya yang pertama adalah menulis dengan orang lain. Itu kan juga proses bagaimana bisa menyatukan dua kepala gitu. Kalau waktu di film sebelumnya gue nulis memang berdua juga sih, cuman proses menulisnya tuh gue sendiri. Yang berdua itu proses Oke. brainstormingnya aja. Nah kalau di sini proses menulisnya pun memang oper-operan, memang berdua gitu. Jadi kadang Oh, dari draft satu terus pindah ke gue, masuk lagi draft 2 pindah lagi ke dia, draft 3 ke Noni gitu-gitu balik-balik. Dan itu semua masih harus melalui proses pengecekan lagi dari
produser kita ada dua kan, ada Bene, ada Pak Parwes gitu selaku produser kita. Jadi menyatukan ide dari 4 kepala ini yang menurut gua tantangan terbesarnya juga gitu. Yang kedua adalah bagaimana membuat Ghostwriter 2 ini layak untuk jadi sequel, karena Ghostwriter 1 itu bagus. Ghostwriter 1 itu gue suka banget Ghostwriter 1, dan mudah-mudahan sih Ghostwriter 2 bisa bisa memberikan muatan lebih, bisa memberikan value lebih. Ketika nonton Ghostwriter 2 tuh setidaknya orang bilang, oh iya pantas aja ada sequelnya gitu loh. Jadi kita memang berusaha membuka sisi-sisi yang belum sisi yang belum sempat dieksplor di Ghostwriter 1. Kurang lebih kayak gitu. Okay. Harapannya sendiri Mas untuk Ghostwriter 2 tuh apa sih kira-kira? Harapannya ya gue sih nggak muluk-muluk ya. Yang penting orang bisa nggak kecewa aja dulu. Karena kan di sequel ya. Karena yang pertama udah gede banget kan ya. Iya, jadi buat gue bisa tidak mengecewakan aja itu udah bagus lah gitu. Masalah nanti bisa lebih bagus, apakah bisa lebih serem, bisa lebih lucu, bisa lebih laku, itu gue serahkan sama penonton. Tapi yang jelas penontonnya happy aja dulu, nggak ngerasa kesel aja dulu nonton sequelnya. Iya sih. Nah, tadi juga ada pertanyaan dari beberapa teman seru CGV. Ada nggak sih Mas mungkin tipsnya dalam nulis skenario atau tips dalam nulis gimmick-gimmick komedi supaya bisa lucu dan nggak garing gitu? Ada nggak sih tips-tips dari seorang Mas Aco gitu? Kalau dari gua sih untuk menulis komedi memang ada ya, yang pertama memang ada caranya, memang ada secara teknis tuh ada ilmunya lah gitu. Kita sebagai stand up comedian itu tahu apa itu setup, apa itu punchline gitu. Jadi dari penulisan aja kita sudah berusaha menulis itu dengan kaidah-kaidah yang benar gitu dari sisi penulisan. Nah, tapi kan ada satu hal lagi nih, komedi itu bisa lucu di tulisan, tapi kalau salah membawakannya ya tidak menjadi jokes karena ada timing di situ. Ya kan? Benar. Ada timing dalam membawakan jokes. Nah, itulah pentingnya mendirect komedi. Jadi kita bukan hanya bersandar pada skenario yang tanda kutip lucu, tapi bagaimana caranya bisa membawakan line-line itu dengan timing komedi yang tepat. Nah, makanya kemarin proses reading kita juga cukup intens, dan gue juga sangat menitik beratkan pada komedi-komedinya, karena tidak bisa dipungkiri penonton Ghostwriter 1 lebih banyak yang tertarik karena komedinya gitu. Jadi jangan sampai di Ghostwriter 2 ini komedinya kedodoran. Makanya gue juga berusaha menjaga itu gitu. Selain itu tipsnya adalah ya memang harus up to date gitu. Maksudnya kita harus rela untuk jangan membawakan jokes-jokes yang orang tuh udah basi begitu mah gitu. Jadi kita berusaha cari-cari komedi yang memang ini akan tetap fresh nih. Nah, salah satunya adalah yang komedi situasi gitu. Komedi situasi itu bisa dibilang nggak akan pernah membosankan karena situasinya dinamis. Situasinya bisa berbagai macam. Tapi kalau komedi yang verbal, yang diucapkan, bisa jadi basi ketika orang udah pernah ngedenger jokes verbal itu. Gitu. Jadi gue mungkin memperbanyak komedi situasi sih di sini di Ghostwriter 2. Oke, nah kalau sebagai sutradara Mas, ini kan yang pertama ya buat Mas. Itu gimana rasanya gitu, deg-degan atau enggak? Terus cara untuk ngedirectnya apakah belajar dulu dari senior atau gimana Mas? Iya pasti deg-degan ya, karena jadi sebetulnya gini, proses mendirect itu gue tahu gitu, karena dari tahun 2012 atau 2013 gue udah ada di industri ini, cuman memang bukan sebagai sutradara, gue sebagai pemain gitu kan. Cuman memang gue sangat penasaran dari awal gue masuk industri film tuh, gue amat sangat penasaran, dan gue sering banget duduk di samping sutradara untuk tahu dia tuh ngapain sih gitu. Oke. Dan gue beruntung gitu dapat sutradara yang bisa diajak ngobrol sehingga gue tuh bisa paham sedikit-sedikit. Oh jadi sutradara tuh ngejar ininya. Oh jadi yang berusaha dituturkan tuh ini. Oh kenapa framingnya seperti ini tuh karena ngejar itu, gitu-gitu loh. Nah pengalaman-pengalaman kecil itu
ada di dalam diri gue, cuman memang gue belum punya kesempatan untuk melakukan itu sendiri gitu. Nah akhirnya ketika join dengan manajemen HH Corp kan Ernest di situ memang passionate di dunia film, dan mereka Ernest terutama ya memberikan gue kesempatan untuk jadi komedi konsultan waktu itu di film Milimamet. Nah dengan gue ada di kursi komedi konsultan itu bisa dibilang ya gue tahu persis apa saja yang harus dipersiapkan dan harus dilakukan sutradara. Lebih waktu gue berada di samping sutradara bahkan dibanding asisten sutradaranya. Jadi kalau asisten sutradaranya mungkin berada di samping sutradara itu lebih banyak di lokasi syuting. Kalau gue bukan hanya di lokasi syuting, dari proses penulisan pun, proses kreatifnya pun, gue sudah mendampingi sutradara. Jadi itu yang jadi bekal besar gue untuk tahu, oh berarti yang harus disiapkan tuh ini. Dan Ernest juga orangnya kan sharing terus. Jadi ketika dia menemukan kesulitan, nih Cok, kalau nanti lu ngederek, lu harus siapin ini nih. Ini bahaya banget kalau nggak lu siapin. Jadi seiring berjalan, gua dua kali apa 3 kali jadi komedi konsultan, 3 kali jadi komedi konsultan. Itu 3 kali juga gua dapet banyak pengalaman dari sutradara gua, dalam hal ini Ernest Prakasa kan. Jadi gua banyak berusaha, udah mulai antisipasi kalau nanti gue bisa dapat kesempatan jadi sutradara, setidaknya gue udah punya list apa aja yang harus gue siapkan. Nah, benar. Ini adalah momen untuk mempraktekkan semua yang udah gue pelajarin itu. Jadi memang deg-degan gitu. Cuman ya ilmunya udah ada gitu. Ilmunya udah ada, cuman baru teori gitu. Baru teori, prakteknya belum gitu. Tapi kemarin setelah menjalani 3 hari syuting, ya perlahan udah mulai gue udah nemu ritmenya. Gue udah tahu harus fokus kemananya. Gue udah tahu bagaimana untuk membuat waktu syuting ini efisien dan efektif gitu, kayak gitu. Jadi gue udah tahu bagaimana cara yang tepat untuk ngomong ke pemain gitu. Ya gara-gara learning by doing itu juga sih. Nah prosesnya sendiri gimana nih Mas? Sampai akhirnya Mas Aco dikasih kepercayaan nih untuk jadi penulis juga sebagai sutradara. Ya prosesnya itu tadi, gue dicemplungin dari ghostwriter yang pertama sebagai komedi consultant, dan ternyata di ghostwriter kedua para produser punya keinginan untuk menempatkan sutradara baru, dan gue terpilih. Ya sudah gitu. Pertanyaan gue waktu itu cuma satu ke Pak Parwes, Bapak percaya sama saya? Iya, jadi gue maksudnya gue cukup tahu diri aja. Maksud gue kan pertama kali debut nih. Terus ada orang yang mempercayakan sequel film besarnya gitu ke seorang yang baru pertama kali mendirect gitu. Ya di satu sisi gue senang, ini kesempatan, tapi di satu sisi kan gue harus make sure dulu nih ke produsernya, Bapak yakin nih saya yang mau ngedirect. Tapi karena Pak Parwes juga udah lama saya juga kerjasama dengan beliau, di kursi editing juga kita udah sering ketemu gitu-gitu. Jadi beliau bilang saya percaya, ya udah kalau misalnya produsernya udah percaya, buat saya tinggal bagaimana caranya nggak menyia-nyiakan kepercayaan itu sih. Itu aja sih. Nah, kalau misalnya nanti ke depannya nih Mas, terusnya ada kesempatan lagi jadi sutradara, ada nggak sih aktor atau aktris legend yang pengen diajak kerja sama bareng gitu? Aktor atau aktris legend siapa ya? Kalau gue sih yang di ghostwriter sendiri ada Mas? Yang di ghostwriter? Di ghostwriter itu sebetulnya gue tertarik banget ya sama satu karakter tuh yang jadi Billy ya. Itu ya kan ada adiknya Tatiana tuh yang bawa komedinya tuh, ada Darto, ada Billy gitu. Nah yang jadi Billy ini menurut gue namanya Muhammad Iqbal Sulaiman ya. Yang mencuri perhatian itu ya. Iya, menurut gue dia cukup cukup stealing gitu di ghostwriter pertama. Jadi gue berharap karakter-karakter yang cukup unik seperti dia nih bisa dapat banyak kesempatan lagi lah di masa-masa yang mendatang, apalagi usianya masih muda apa gitu-gitu. Iya, betul. Jadi kayaknya dia masih sangat-sangat bisa banget untuk dieksplor ke depannya gitu. Oke, harapannya Mas Aco sendiri untuk film Indonesia gimana nih Mas ke depannya? Sekarang kan film Indonesia udah cukup maju dan berkembang ya gitu. Harapannya gimana untuk ke depannya? Harapannya kita bisa bertahan ya. Maksudnya nggak mudah untuk membuat
film Indonesia bisa ada di titik seperti sekarang ini. Ini Betul. melalui proses yang sangat-sangat Panjang. panjang dan melelahkan. Dan gue tahu, gue nggak ada apa-apanya di proses itu. Maksudnya gue termasuk orang baru yang masuk dalam keadaan film Indonesia itu udah menyenangkan. Gue ingat banget zaman dulu film di bioskop tuh seminggu belum tentu juga selalu ada film Indonesia gitu. Sampai akhirnya waktu itu gue nonton Petualangan Sherina, terus mulai ada apa dengan cinta, apa segala macam. Barulah mulai tergerak lagi tuh film-film Indonesia gitu. Nah, gue nggak kebayang sih kalau misalnya kita harus ada di proses struggle seperti waktu itu gitu. Mudah-mudahan sih enggak, mudah-mudahan enggak ya. Cuman ya seperti yang gue bilang tadi, industri kreatif adalah industri yang paling belakang secara prioritas. Orang itu mikirin sandang, pangan, papan. Itu dulu yang akan jadi prioritas mereka. Hiburan itu akan jadi pilihan yang kesekian gitu. Jadi ketika sebuah society, sebuah negara itu drop kayak sekarang ekonominya, nggak mungkin industri kreatif itu akan menjadi pilihan utama, nggak mungkin gitu. Pasti yang akan pertama kepental itu kita, tapi yang paling akan terakhir bangkit ya bisa jadi kita juga gitu, karena ya kita bukan pilihan pertama gitu. Itu yang jadi ya gue berharap teman-teman yang ada di industri ini bisa bertahan. Gue nggak tahu seperti apa kerasnya pertahanan kita di sini karena tiap orang perjuangannya kan beda-beda ya. Tapi gue cuma bisa berharap itu aja sih. Mudah-mudahan. Nah, kalau boleh tahu Mas, film Indonesia favoritnya Mas Aco nih sepanjang masa apa kira-kira? Film Indonesia terbaik sepanjang masa. Ya. Gue mungkin parameternya simpel aja ya, yang bikin gue memorable gitu ya. Yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Itu film Bayi Ajaib. Itu horor sih gue dulu nontonnya. Iya. Gue waktu kecil itu ya, nonton film Bayi Ajaib tuh, gue sampai kayak sebulanan tuh gue nggak berani ke toilet. Iya. Karena trauma ya. Iya kan, karena ada satu adegan di toilet itu yang gue nggak bisa lupa tuh. Karena setannya muncul dari lubang toilet itu, wah itu gue nggak bisa. buat gue, iya buat gue itu jenius banget sih untuk masuk ke dalam wilayah ketakutan kita tuh. Dia bukan masuk di kamar yang gelap, kampung yang serem, enggak. Dia masuk di toilet, men. Itu kan tempat yang paling kita merasa nyaman kan harus jadi toilet. Tapi dia malah membuat sebuah ketakutan besar di situ gitu. Jadi, aduh, menurut gue itu salah satu film horor yang berhasil menyiksa psikis gue. Gitu. Kalau ntar ke depannya dikasih kepercayaan buat direct horor gitu, mau nggak kira-kira Mas? Pure horror. Gue kayaknya belum berani sih ngedirect pure horror. Maksudnya gini, ketika kita ingin mendirect sesuatu, sebaiknya kita cukup menguasai atau menyukai sekali bidang itu gitu ya. Karena kalau misalnya enggak, gue takutnya yang keluar cuman kulitnya aja gitu. Kalau kayak gini kan gue nyaman karena memang konsep horornya horor komedi. Which is komedi adalah hal yang memang gue bisa gitu, gue yakini gue mampu gitu. Jadi nggak masalah. Tapi kalau pure horror kayaknya gue harus banyak belajar dulu, harus banyak mengatasi ketakutan gue juga gitu. Baru mungkin gue perlahan bisa masuk ke area situ. Gitu. Oke Mas. Terakhir nih Mas, ada nggak sih tips buat teman seru CGV supaya nggak bosen gitu di rumah aja nih sambil nungguin pandemic ini berakhir? Kalau gue sih larinya ke sosial media ya. Di sosial media tuh gue sekarang lagi bikin project di Instagram nih. Gue bikin project namanya Sini Gue Bantu Jualin. Jadi gue memanfaatkan kemampuan komedi gue untuk ngebantuin UMKM ini ngedagangin produknya dia gratis dengan narasi komedi yang gue buat. Jadi produknya gue dubbing pakai jokes gue, terus gue taruh di Instastory gitu. Jadi harapan gue, orang ngelihat iklan tuh kan biasanya terganggu. Nah, dengan gue bikin formatnya komedi, harapannya orang tuh jadi nggak terganggu ngelihat iklan sehingga ada kesempatan lebih produk itu dilihat sama orang. Mudah-mudahan gitu. Tapi setidaknya orang tahu
ada usaha itu. Jadi bisa apa ya? Bisa bikin win-win solution lah buat follower gue juga ngelihatnya mungkin nggak yang iklan banget gitu. Karena ada muatan komedinya, bisa jadi sedikit hiburan lah gitu. Iya. Oke Mas Aco, makasih banyak waktunya Mas Aco. Iya, thank you banget Mas Aco waktunya ya. Sukses buat Ghost Rider 2-nya, ditunggu mudah-mudahan box office. Thank you Mas. Siap. Amin. Thank you.